Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Rendiza dari kelompok 4 dan kami kelompok 4 akan membagikan bagaimana tips menjaga kesehatan mental di era pandemi. Dan langsung saja yang akan disampaikan oleh teman saya. Kesehatan mental itu adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa. Jadi, pengertian kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kondisi emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku yang buruk. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau World Mental Health Day diperingati setiap tahunnya pada tanggal 10 Oktober. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pertama kali diperingati pada 10 Oktober 1992. Ini dimulai sebagai kegiatan tahunan Federasi Dunia untuk Kesehatan Mental atau WFMH oleh Wakil Sekretaris Jenderal Richard Hunter. Hari tersebut secara resmi diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober tahun 1992. Pada tahun 1994, atas saran Sekretaris Jenderal Eugene Brody, saat itu tema Hari Kesehatan Mental Sedunia ditentukan untuk pertama kalinya, yaitu meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental di seluruh dunia. Pada siaran pertamanya, secara mengejutkan panggilan telepon tak terduga datang dari Swaziland, sebuah negara kecil di bagian selatan Afrika. Di negara itu, sekelompok anggota WFMH berkumpul untuk melihat acara tersebut. Hal ini menyadarkan bahwa siaran pertama acara ini telah menjangkau hingga jarak yang cukup jauh. Maka, tema yang dipilih saat itu adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental di seluruh dunia. Hari Kesehatan Mental Dunia tak hanya diperingati selama 1 hari. Biasanya sejumlah kegiatan digelar sebagai upaya edukasi jangka panjang kepada masyarakat. Seiring perjalanan waktu, Hari Kesehatan Mental Dunia semakin berkembang. Berdasarkan data WHO, bunuh diri terjadi setiap 40 detik sekali di seluruh dunia. Melalui Hari Kesehatan Jiwa Dunia, mengingatkan kita bahwa mengakhiri hidup dengan cara pintas bisa terjadi pada siapapun, tanpa mengenal latar belakang sosial maupun kelompok usia. Yang kedua yaitu tetap sibuk. Cari distraksi yang dapat menjauhkanmu dari siklus pikiran yang negatif yang bisa menyebabkan kecemasan dan depresi. Nikmati hobi yang kamu lakukan di rumah, seperti mengikuti kelas virtual, memasak, dan membersihkan rumah. Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, santai dan kurangi aktivitas. Bukan kurangi. Pertama, santai dan ulangi aktivitas. Melakukan sesuatu yang positif untuk mengatasi kecemasan adalah strategi penyelesaian masalah yang sehat. Bahkan beberapa menit waktu tenang dapat menyegarkan dan membantu menenangkan pikiran. Banyak orang mendapat manfaat dan latihan seperti yoga, meditasi. Banyak orang mendapatkan manfaat dan latihan seperti yoga, meditasi, dan kamu juga bisa mendengarkan musik atau membaca buku untuk membuatmu menjadi rileks. Yang keempat, mengatur prioritas. Jangan jadi repot dengan membuat daftar hal untuk mengubah tujuan yang akan kamu capai pada saat kamu di rumah. Tetapkan tujuan yang masuk akal dan ambil tujuan itu. Media sosial dapat membuatmu merasa berada di pertandingan balapan. Jangan lihat orang lebih produktif daripada kamu. Beri penghargaan kepada diri sendiri untuk setiap langkah untuk menuju ke arah yang lebih benar.
Tidak peduli seberapa kecil bahwa beberapa hari ke depan akan lebih baik daripada hari-hari lain. Ketiga, batasi melihat sosial media. Batasi melihat sosial media tentang berita COVID-19 dari semua jenis media karena dapat meningkatkan kekhawatiran tentang penyakit ini. Batasi media sosial yang dapat membuat percaya rumor dan informasi palsu. Kelima, perhubungan. Perhubungan ini adalah masa krisis, tetapi kita sama-sama di sini. Kirim SMS atau telepon untuk mengecek teman atau anggota keluarga dan tetanggamu. Telepon sebentar dapat membuat hari seseorang jauh lebih baik. Gerakan kebaikan sederhana dapat membuat siapapun bahagia. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu mencari pertolongan. Walaupun kita punya cara untuk menjaga diri kita sendiri, ingatlah jika kamu mendapat kesehatan mental yang buruk, beralih ke lebih yang proporsional untuk mendapat bantuan yang terbaik. Ketujuh, menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Selain ketujuh, menghentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental. Selain itu, kurangnya istirahat atau selalu begadang akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood pun akan tidak stabil, sehingga kebiasaan ini harus dihentikan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana sih cara atau tips menjaga kesehatan mental kita selama masa pandemi ini. Yang pertama, kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas fisik. Karena dengan kita melakukan aktivitas fisik, tubuh akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres kita, mengurangi rasa khawatir, serta memperbaiki mood kita selama di rumah aja. Yang kedua, makan makanan bergizi yang mengandung protein, karbohidrat, dan yang lainnya. Yang ketiga, kita juga dapat memberhentikan kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan, seperti merokok, begadang, dan lainnya yang dapat menurunkan imun tubuh kita. Selanjutnya yaitu melakukan aktivitas di rumah saja selama pandemi berlangsung seperti belajar memasak bagi yang belum bisa masak, membaca novel, dan lain-lain. Tips selanjutnya, kurangi penggunaan media sosial karena pada masa pandemi seperti ini banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar di media sosial. Nah, tips terakhir nih, jangan lupa memberi kabar ke keluarga, sahabat, pacar jika punya. Sekian tips menjaga mental health selama pandemi. Jadi, tetap aktif di rumah, memilah sumber informasi terpercaya, dan gunakan teknologi untuk berkomunikasi. Coba berempati dan tidak mendiskriminasi. Jangan panik dan tetap waspada. Sekian video pendek dari kami tentang kesehatan mental. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.